338 tentang percobaan pembunuhan, pasal 53 KUHP, percobaan tindak pidana, kemudian ada pasal 1 ayat 1 darurat. Nomor 12 tahun 51 barang siapa yang memasukkan memberikan penggunaan senjata ancaman hukuman 5 tahun. Artinya pasal berlapis dan juga mungkin pada saat pemeriksaan katanya juga dalam kondisi yang psikotropika, Pak ya. Ini seperti apa Bang mungkin jadi sebagai kuasa hukum? Saat kuasa hukum mendampingi, keadaannya klien saya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Tetapi apabila ditemukan urin yang aktif dari keterangan Polres Jakarta Timur, ya kita tetap menghargai. Tetapi saat diperiksa, klien saya dalam keadaan sehat sehingga bisa menjawab seluruh pertanyaan dari yang diajukan oleh pihak kepolisian, seperti itu. Berarti pada saat abang mendampingi dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat, ngobrol seperti biasa, kita komunikasi. Dari saudara Gatan juga menceritakan apa-apa yang telah terjadi semuanya, termasuk dari dia juga diprovokasi, dipancing-pancing, dihina, tanda kutip ya, dihina. Kita juga telah melampirkan bukti-bukti chat juga untuk menepis bahwa pelapor tidak mengetahui tiba-tiba seolah diancam atau ditembak atau ditodongkan pistol seperti keterangan dari pelapor seperti itu. Kita memberikan bukti-bukti juga ke hadapan tim penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Nah, Bang, pada saat kejadian tanggal 8 dan ditangkap tanggal 28 Bang, kan sebelum itu sudah ada 2 kali pemanggilan, namun yang berkaitan tidak datang dan tidak ada keterangan. Mungkin pada saat itu apa sih Bang yang terjadi sampai akhirnya dijemput di Bogor itu seperti apa Bang? Kalau keterangan dari saudara Gahtan, surat itu tidak sampai kepada dirinya setelah ada di 2 kali pemanggilan, dan saya pun mengetahui bahwa pihak keluarga telah melakukan pertemuan dengan saudara pelapor dan kuasa hukumnya, dan dari keterangan pihak keluarga sudah ada mediasi sebelum tanggal 27 Februari yang awal pertama video viral ya, bahkan telah ada mediasi, bahkan katanya diduga ada permintaan sejumlah uang sejumlah 5 miliar. Itu dugaan yang disampaikan dari keterangan pihak keluarga yang sudah bertemu langsung melalui lawyernya pelapor seperti itu. Nah, ketika tidak ada kata perdamaian atau mediasi deadlock, baru tanggal 27 Februari itu muncul video-video, berita-berita, padahal itu kan kejadian di tanggal 8 Februari 2024. Ini juga sangat disayangkan, kenapa harus kalau ingin melakukan mediasi atau baik-baik, kenapa harus memviral-viralkan seperti itu. Bahkan ada keterangan beliau bekerja di gedung tempat kejadian atau punya tempat gedung itu, diduga seperti itu. Dan tadi telah dibantah oleh pemilik gedung, Bapak Osama ya, salah satu ahli waris dari pemilik gedung ini seperti itu. Ya, sangat disayangkan saja, bahkan dari saudara pelapor bilang kita tidak mengetahui ini tiba-tiba diserang dan ditodongkan senjata api. Nah, kita di sini menjelaskan bahwa bukti-bukti bahwa saudara pelapor pun mengetahui kenapa ini bisa terjadi, harusnya juga introspeksi diri seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Berarti karena adanya motif mediasi yang gagal juga sehingga terjadi chat-chat itu gitu Bang, yang mungkin Abang bisa sampaikan. Kalau chat-chat sebelum itu sebelum adanya kejadian di tanggal 8, itu chat-chat yang telah kita lampirkan itu sebelum kejadian tanggal 8 Februari. Nah, dari rentang dari tanggal 8 ke tanggal 27 itu pihak keluarga sudah bertemu saudara pelapor dan lawyernya seperti itu, dan diduga ada permintaan sejumlah uang senilai 5 miliar untuk melakukan perdamaian. Berarti ini chat sebelum tanggal 8 itu Bang? Iya, sebelum
chat-chat yang nanti kita akan berikan juga sebelum tanggal 8 Februari. Diduga karena adanya provokasi, makian, ditantang-tantang seperti itu, terjadilah kejadian di tanggal 8 Februari kemarin seperti itu. Nah, Bang Osama mungkin boleh klarifikasi. Ya. Pada saat bertemu atau mediasi, Abang ikut? Enggak, saya enggak ikut. Tidak. Enggak ikut. Dari adiknya langsung, mungkin adiknya Pak Gatan ya. Nah, Bang, kalau boleh cerita sedikit, Ega atau Muhammad Anwar ya, itu di kantor ini dia bekerja atau seperti apa? Enggak, dia bukan bekerja. Dia cuma teman main aja sih. Teman main dari kakak saya yang laki-laki. Dia teman main, bukannya karyawan atau kerja di sini. Di sini karyawan cuman yang aktif cuma 3 orang aja. Dia hanya Suka main aja. Kalau datang pun kalau lagi ada kakak saya yang laki-laki. Gitu. Dia datang gitu. Cuman waktu itu kakak saya yang laki itu pas hari itu nggak datang. Dan karyawan besoknya hari libur, dia mungkin ada izin minta nginep. Oh, hari Sabtu berarti. Enggak, hari malam Kamis tanggal 8 itu. Mungkin tanggal 7 karyawan karena pulang cepat waktu itu jam 3 sore, jam 4 sore mungkin dia stay di sini. Mungkin sosok Ega. Nah, sosok Ega sendiri yang Abang tahu, yang Abang kenal itu seperti apa? Kalau dia memang sama-sama, kalau dengan adanya sama teman-teman juga berteman masih oke-oke aja. Cuman kalau memang kalau kasar, kalau kata-kata ngobrol dengan teman-teman banyak yang bilang memang ada kasarnya kalau udah ngobrol, kalau bercanda juga oke gitu. Cuman kalau lagi kasar gitu. Berarti Abang sendiri pernah atau ngalamin nggak sih? Enggak. Kalau Bang Gatan ini pernah berantem dengan Ega? Enggak ada, kalau saya nggak tahu. Saya memang nggak bermain sama Ega Mawardi, saya juga nggak main deket. Sama Bang Gatan sekedar urusan kerjaan, kadang kalau by telepon aja sih. Tapi Bang Gatan sendiri sering datang ke kantor ini? Ke kantor ini, kalau ke kantor ini dia sering gitu. Cuman urusan biasanya kalau dia nggak datang, biasanya dia kirim orang atau yang mau daftar umroh, gitu aja sih. Nah, sudah ada komunikasi nggak sih Bang dengan pihak Ega sendiri atau seperti apa? Sejauh ini ke komunikasi antara lawyer dan lawyer juga belum ada. Komunikasi antara pelapor dengan lawyer saudara Gatan juga tidak ada. Yang terjadi adalah pertemuan antara pelapor dan keluarga dari terlapor seperti itu, dan pelapor didampingi juga oleh kuasa hukumnya seperti itu. Yang saya dengar ya, dan saya telah memintai keterangan dari keluarga dari terlapor seperti itu. Dan kita juga telah melakukan laporan sejenis ya, yang kami duga dari keterangan klien kami, saudara terlapor pun dalam hal ini saudara Muhammad Andika Mawardi alias Ega diduga mempunyai senjata api juga gitu. Saat kejadian tanggal 8 Februari, kami melaporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Februari 2024 yang telah diterima. Seperti itu. Dugaan itu langsung dikatakan oleh Bang Gatan sendiri pada saat itu? Iya, dugaan itu disampaikan saudara Gatan sendiri kepada tim kuasa hukum, yang kami akhirnya melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Kalau setahu saya juga menghargai dari keterangan Polres Jakarta Timur. Dan tentunya dari keterangan Polres Jakarta Timur itu juga melalui dengan serangkaian wawancara dengan klien kami sebelum diperiksa atau ada keterangan klien kami yang telah disampaikan secara pribadi. Ya, kami menghargai. Untuk jual beli senjata api saya tidak mengetahui. Saya mengenal sosok beliau, sosok yang ini ya, baik sama semua orang dan juga setia kawan. Dan kalau mengenai bisnis diduga ada jual beli senjata api atau hal-hal lain, saya tidak mengetahui seperti itu. Yang Abang ketahui terkait dengan klien Abang, pekerjaannya apa Bang kalau menurut Abang? Ya, itu telah disampaikan juga. Ya, ada beberapa juga bisnis umroh, travel umroh, dan juga bisnis bersama keluarga juga. Dari keluarganya Bang Gatan juga ada bisnis. Dan ya paling hal-hal inilah, jual beli hal-hal yang legal seperti itu.
Nah, Bang, sudah berapa hari sih Bang penahanan Bang Hatta sampai hari ini Bang, kan katanya 20 hari ke depan. Ya. Polisi mengatakan. Ya, menurut KUHAP kan memang 20 hari perpanjangan 40 hari ya, dan telah ditahan di tanggal 29 Februari. Nah, nanti tinggal menunggu saja 20 hari ke depan apakah diperpanjang atau tidak, seperti itu. Sudah ada penggeledahan. Dan sudah ada surat penangguhan juga, tapi belum dijawab oleh Polres Jakarta Timur, seperti itu. Oh, sudah mengajukan. Sudah mengajukan surat penangguhan juga. Sudah ada penggeledahan belum Bang ke rumah terkait dengan katanya mau ada penggeledahan terkait dengan barang bukti atau senjata api yang diduga. Kalau itu saya belum mengetahui ya, tapi yang pasti di tempat kejadian atau TKP sudah dilakukan adanya garis dari kepolisian, batas kepolisian, dan juga telah dilakukan penggeledahan di TKP seperti itu. Terakhir kondisi Gatan seperti apa? Kondisi klien saya Gatan Saleh sangat baik, dia juga sehat, dalam keadaan sehat, makan juga cukup. Makanya kami juga mengapresiasi Polres Jakarta Timur yang telah memperlakukan klien kami dengan baik dan secara manusiawi, seperti itu. Terakhir Bang, mungkin apa yang disampaikan dengan sebagai perwakilan keluarga terkait dengan permasalahan ini? Ya mudah-mudahan ini cepat selesai masalahnya, biar ini juga apalagi kita mau puasa jadinya semua Bang Gatan bisa selesai pulang, Mbak Andika juga bisa ditemukan biar untuk obrolan apa yang mau dilanjut ini semua masalahnya. Kalau memang harus dilanjut ya udah biar urusan dari pihak lawyer dan yang lain-lain untuk lanjut segala-galanya. Tapi kita berharap semua cepat selesai lah. Apalagi masalah gedung yang kita punya ini kan jadi masalah juga sampai sekarang masih di polisi lain. Jadi karyawan belum bisa kerja maksimal lah sampai hari ini. Pertama terkait dengan Bang Muhammad Anwar atau Ega, kalau boleh cerita semata, Muhammad Andika atau Ega, kalau boleh cerita sedikit, jadi hubungan dia dengan keluarga dari Bang Gatan itu seperti apa Bang? Dia berteman. Ya dari pemilik gedung ini ya, jadi saya jelaskan nih dia ada 4. Dia Bang Andika atau Ega ini berteman sama salah satunya. Yang 3 ini nggak tahu karena perempuan semua. Yang lebih kenal si Pak Umar. Ya, dia jadi ada permasalahan bisnis urusan Pak Umar. Si keluarga Umar, saya punya kakak minta tolong ke Bang Gatan untuk mengurus masalah bisnis yang bermasalah ini, masalah uang utang piutang lah saya anggap gitu. Cuman si Umar ada info juga ke Muhammad Andika, Ega alias Ega. Nah setelah itu mungkin dua-duanya berjalan, tapi setahu saya kalau yang saya hadapin, saya sudah bertemu sama yang utang piutang dan sama Bang Gatan dan keluarga yang utang piutang sudah saya dudukin bareng-bareng. Saya sudah itu dan dia akan janji mau bayar memang waktu itu. Tapi setelah itu Umar ada suruh juga dari pihak Umar, dari salah satu yang ahli waris ini ada suruh ke Andika. Andika ikut juga nagih gitu. Setelah nagih, nah setelah itu ada WhatsAppan chat-chatan ke Bang Gatan, saya nggak tahu itu urusannya. Itu di luar saya nggak tahu masalahnya itu. Tiba-tiba ada chat-chatan makanya terjadian sampai masalahnya terus juga kejadiannya di gedung ini. Mungkin saya anggap dari masalah itu. Saya gitu. Berarti ada indikasi bahwa masalah yang tembak-tembakan di kantor ini karena memang Bang Muhammad Andika atau Ega ini merasa tersinggung ketika keluarga juga memilih Bang Gatan untuk. Iya, saya rasa gitu Bang Gatan. Karena ya pertama bicara tuh ke Bang Gatan dari pihak keluarga karena memang kita sering ketemu kan dari kakak dari ahli waris kakak ipar saya ini. Memang mintanya Bang Gatan dari awal dan sudah dihubungin dan sudah ketemu di rumah pemilik gedung ini gitu. Bang Gatan sudah datang dengan lawyer dan lain-lain sudah bertemu. Jadi kita anggap jalan, cuman memang waktu itu belum sempat ada kita hitam di atas putih semua gitu. Tapi kakak Umar dengan Umar suruh Andika. Jadi 2 kaki jalan gitu. Nah, setelah itu ada Ega WhatsApp Gatan atau mereka ada chat-chatan yang berujung jadi masalah. Nah, itu di luar kita nggak tahu masalah itu, tahu-taunya udah kejadian dan kebetulan kejadiannya pun di gedung ini juga jadinya kayak satu kesatuan aja sih, kebetulannya aja gitu.
Gahtan tahu dia di sini, saya rasa mungkin dia taunya dari mana saya juga nggak tahu, nih bisa tahu ada di sini gitu, di lokasi ini gitu. Nah, Bang, terkait ada katanya ada kabar bahwa Andika atau Ega ini sempat terjerat kasus hukum juga dengan polisi. Ada di kantor sini waktu itu tanggal 2. Kita dari pihak keluarga semua lagi keluar kota. Tanggal 2 apa tuh? Januari, lagi tahun baruan di luar kita. Dari pihak keluarga semua lagi tahun baruan. 2024 ini. Kita dapat info dari karyawan yang di bawah. Dari karyawan di bawah telepon kebetulan ke salah satu ahli waris bahwa ada polisi datang bawa Ega, karena pas Ega lagi ada di kantor. Tapi masalahnya apa kita belum tahu, karena polisinya pun nggak ada sempat bicara sama kita. Dari pihak kepolisian juga nggak ada bicara ke pihak kantor. Yang ada karyawan hari itu karena masih hari libur, cuma ada tiga orang yang kerja gitu, karena masih suasana libur tahun baru gitu. Tapi tidak diberitahu untuk masalahnya apa, kita nggak dikasih tahu. Bisa diluruskan sekali Bang, berarti Andika atau Ega ini memang tidak bekerja di sini Bang? Bukan karyawan, memang nggak kerja dan bukan karyawan, memang teman main aja sih. Datang ke sini juga sekali-sekali untuk main aja, gitu. Tahu silsilah keluarganya? Enggak tahu saya nggak kenal saya. Memang nggak sama saya nggak main dekat, cuman sering pernah ketemu berkali-kali sering. Cuman kalau main nggak, sering komunikasi juga enggak. Audio Jungle.